Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang penegakan hukum dan hak asasi manusia yang beranggotakan Rizky Haryo dengan NIM 070, lalu ada Yehosua Fernando dengan saya sendiri dengan NIM 180, lalu ada Rajendra Fresya dengan NIM 189, lalu ada Dani Muhammad Buya dengan NIM 316, Ananda Fakih dengan NIM 328, dan ada Zaki Rasyendra dengan 329. Materi yang akan dibahas dalam PPT kami hari ini adalah yang pertama ada konsep penegakan hukum dan hak asasi manusia. Yang kedua ada tentang tantangan utama yang dihadapi Indonesia dalam menghadapi penegakan hukum dan hak asasi manusia. Yang ketiga ada upaya yang akan dilakukan negara untuk memastikan hak asasi manusia terlindungi. Dan yang terakhir ada faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum dan HAM. Selanjutnya akan saya serahkan ke rekan saya. Baik, terima kasih. Untuk konsep penegakan hukum adalah proses untuk memastikan bahwa hukum yang berlalu ditaati dan dilaksanakan secara efektif. Lalu tujuannya adalah agar tercapai keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum dalam masyarakat. Lalu proses ini juga mencakup dalam pencegahan, penyelidikan, penuntutan, dan penghukuman terhadap pelanggaran hukum. Lalu ada konsep hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada setiap individu sebagai manusia yang harus kita hormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara. Hukum memerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. HAM mencakup berbagai hak seperti hak untuk hidup, kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, dan hak atas pendidikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Nanda. Represif, terus ada yang kedua ada kurangnya kesadaran HAM, ketiga ada ketidakpastian penegakan hukum, keempat ada korupsi, kelima ada mafia peradilan, keenam ada kurangnya kapasitas penegak hukum, ketujuh ada peraturan perundangan yang lemah, kedelapan ada sikap lembaga peradilan, yang kesembilan ada tekanan eksternal dan globalisasi intervensi dari perusahaan multinasional, dan yang terakhir ada perbedaan pandangan dalam penyelidikan. Selanjutnya memasuki ke analisis kasus. Penegakan hukum perlindungan hak asasi manusia atau HAM di Indonesia telah mengalami berbagai dinamika sejak era reformasi. Instrumen hukum seperti amandemen UUD 1945 pasal 28A hingga 28J, ketetapan MPR nomor XVI garing MPR garing 1998 serta UU nomor 39 tahun 1999 tentang HAM menjadi fondasi utama dalam perlindungan HAM di Indonesia. Namun, dalam praktiknya, implementasi dari regulasi ini masih banyak menghadapi hambatan. Baik, terima kasih Nanda. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Haryo. Oke, selanjutnya ada analisis kasus dari contoh kegagalan yang dalam menghadapi penegakan hukum dan hak asasi manusia. Jadi contoh yang pertama ada kasus salah tangkap yang terjadi terhadap Kusyanto pada Maret 2025 menjadi sorotan karena adanya dugaan penyiksaan oleh aparat tanpa bukti kuat.
Praktik seperti ini mencerminkan lemahnya kontrol internal aparat penegak hukum dan menunjukkan bahwa prinsip praduga tak bersalah masih sering diabaikan. Lalu contoh yang kedua ada kasus Nenek Minah yang pada tahun 2009 yang dijatuhi hukuman karena memetik buah kakao di kebun milik perusahaan besar. Kasus ini menjadi simbol ketidakadilan hukum terhadap masyarakat kecil, menunjukkan bias struktural hukum yang cenderung lebih berpihak kepada pemilik modal dibandingkan rakyat miskin. Next. Kelebihan balik. Lalu selanjutnya ada contoh kasus dari keberhasilan dalam mengatasi HAM, yaitu salah satunya selama tahun 2023 berhasil membawa 7 kasus pelanggaran HAM besar hingga ke tahap rekomendasi. Misalnya kasus penolakan masyarakat Rempang terhadap proyek strategis nasional atau PSN mendapat respons dari pemerintah yang menunjukkan kesediaan negara untuk mendengar aspirasi masyarakat sipil dan mempertimbangkan aspek HAM dalam pembangunan. Ini menunjukkan bahwa ketika lembaga HAM berfungsi optimal dan negara bersikap responsif, penegakan hukum dapat berjalan sesuai prinsip keadilan. Terima kasih Haryo. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Zaki. Baik, pada kasus selanjutnya ada upaya perbaikan. Langkah perbaikan dilakukan oleh pemerintah pada akhir 2024 ketika Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana amnesti kepada 44.000 narapidana, termasuk para aktivis Papua dan tahanan kasus ujaran kebencian. Tindakan ini diambil sebagai rekonsiliasi dan langkah kemanusiaan sekaligus untuk menurunkan kepadatan penjara. Pemerintah juga mempertimbangkan gerasi kepada narapidana politik di Papua, asalkan mereka meninggalkan kekerasan dan ideologi separatis. Lalu langkah-langkah ini mencerminkan niat baik negara dalam memperbaiki penegakan HAM, meskipun efektivitasnya sangat bergantung pada implementasi di lapangan dan komitmen jangka panjang. Next. Lalu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah ada reformasi hukum dan kebijakan, lalu pendidikan dan pelatihan HAM, dan yang selanjutnya transparansi dan akuntabilitas. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Dani. Baik, upaya yang dapat dilakukan pemerintah yang untuk memastikan hak asasi manusia terlindungi, berikutnya ada peningkatan peran masyarakat sipil, penguatan lembaga hak asasi manusia, dan peningkatan kerjasama internasional. Next. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum dan hak asasi manusia. Yang pertama yaitu kebijakan pemerintah dan komitmen politik yang mana pemerintah menentukan arah dan keberlanjutan penegakan hak asasi manusia. Selanjutnya, regulasi yang tumpang tindih atau tidak konsisten sering menjadi kendala di lapangan. Selanjutnya, kebijakan yang berbasis keadilan dan non-diskriminatif akan memperkuat sistem penegakan hukum. Kemudian faktor yang kedua yaitu sistem peradilan, yaitu independensi lembaga peradilan masih menjadi masalah, dengan masih adanya intervensi politik atau tekanan eksternal. Selanjutnya ada kapasitas aparat hukum.
meliputi hakim, jaksa, polisi, perlu ditingkatkan dari sisi kompetensi dan integritas. Kemudian ada akses terhadap keadilan, khususnya bagi kelompok rentan, masih terbatas karena faktor ekonomi dan geografis. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yehusu. Baik, selanjutnya adalah kesadaran hukum masyarakat. Yang pertama itu tingkat literasi hukum masyarakat masih rendah, sehingga mereka tidak mengetahui hak-haknya. Yang kedua ada budaya hukum yang permisif terhadap pelanggaran dan main hakim sendiri melemahkan supremasi hukum. Selanjutnya ada peran lembaga HAM. Yang pertama, lembaga seperti Komnas HAM dan LSM memainkan peran penting dalam pemantauan, pelaporan, dan advokasi. Yang kedua ada namun efektivitas mereka bergantung pada sinergi dengan institusi negara dan perlindungan terhadap aktivitas HAM. Yang ketiga ada ancaman intimidasi dan kriminalisasi terhadap aktivis seringkali menghambat kerja-kerja pemantauan dan advokasi. Kesimpulan, penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia atau HAM merupakan dua elemen fundamental dalam mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap martabat manusia di Indonesia. Secara teoritis, penegakan hukum dan HAM saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Dalam pelaksanaannya, penegakan hukum yang tidak adil dapat menjadi pemicu utama terjadinya pelanggaran HAM. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum dan HAM antara lain adalah kebijakan pemerintah, independensi lembaga peradilan, budaya hukum masyarakat, dan peran lembaga HAM. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan multidimensi dalam memperkuat sistem hukum dan menjamin perlindungan HAM secara menyeluruh. Selanjutnya, kami akan membuka sesi tanya jawab. Bagi yang ingin menjawab, tolong raise hand. Baik, Sapril, silakan Pril. Oke, pertanyaannya yaitu upaya apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan peraturan perundangan yang lemah? Baik, terima kasih. Akan kami tampung dulu pertanyaannya. Selanjutnya bisa raise hand. Ayo teman-teman yang mau bertanya dipersilakan. Ayo.
Ayo teman-teman, adakah lagi yang mau nanya? Dipersilahkan. Boleh, Mas Kris. Dipersilakan. Halo. Ya, jadi saya mau bertanya ya, bagaimana upaya pemerintah dalam meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus hak asasi manusia? Baik, terima kasih Kris. Ditampung dulu. Ayo teman-teman selanjutnya. Silakan Mas Sapril. Kris. Saya boleh tanya lagi nggak ini? Saya boleh tanya? Boleh. Jadi masih banyak kasus-kasus besar di Indonesia yang terdapat bias di dalamnya. Seperti pihak kepolisian atau hakim yang meragukan kesalahan seseorang hanya karena mereka mempunyai jabatan tertentu atau status sosial yang tinggi. Padahal dari bukti yang sudah terkumpul menunjukkan bahwa dia telah bersalah. Bagaimana seharusnya kita sebagai masyarakat awam menyikapi masalah tersebut agar budaya bias ke kelompok tertentu yang bersalah tidak dilanggengkan di lingkungan masyarakat Indonesia? Baik, terima kasih. Mungkin sesi tanya jawab akan saya cukupkan dan akan langsung dijawab oleh rekan saya, Mas Zaki, silakan. Baik, di sini saya mau menjawab pertanyaan dari Chris tentang biasnya penegakan hukum di Indonesia. Mungkin untuk mengatasi masalah itu kita bisa meningkatkan kesadaran publik. Jadi masyarakat harus lebih kritis dan sadar akan isu bias dalam penegakan hukum dengan mengikuti perkembangan berita dari sumber terpercaya serta memahami hak-hak hukum dasar. Lalu pertanyaannya yang kedua tentang upaya pemerintah dalam meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum tadi ya. Kita upayanya bisa memberikan pelatihan dan pendidikan HAM seperti mengadakan pelatihan berkala untuk meningkatkan pemahaman aparat penegak hukum terkait hak asasi manusia dan etika profesi. Apakah sudah terjawab, Mas Kris? Bagaimana, Mas Kris sudah menjawab? Sudah, Mas. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Safril akan dijawab oleh Rajendra. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih untuk tadi pertanyaannya kalau nggak salah meningkatkan kualitas ya. Untuk meningkatkan kualitas peraturan perundangan yaitu bisa dilakukan dengan cara revisi harmonisasi undang-undang, lalu berpartisipasi publik dalam legislasi, lalu ada sanksi yang lebih tegas. Untuk yang revisi ini bisa merubahkan yang undang-undang yang masih lemah atau bertentangan dengan prinsip keadilan dan HAM
Lalu untuk partisipasi publik ini mungkin bisa melibatkan masyarakat, akademisi, dan organisasi, dan masyarakat sipil. Lalu untuk sanksi yang lebih tegas ini bisa memperlakukan hukuman yang lebih berat bagi pelaku kejahatan yang dilakukan oleh pejabat ataupun aparat penegak hukum. Mungkin kurang lebih segitu jawabannya. Apakah menjawab? Ya, menjawab. Baik teman-teman, terima kasih atas waktu dan partisipasinya. Sekian presentasi dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.